Bismillah, wala haula wala quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Karena kita baru saja melewati bulan Rabiul Awal, nanti kita akan bersolawat sebelum memulai ngaji kita pada sore hari ini. Sekalian juga saya ingin momentum kita mengingat perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikaitkan dengan kondisi dalam negeri yang melibatkan kita meskipun kita di luar negeri, yaitu aktivitas politik pada 2024 nanti yang sudah mulai terasa, maka akan sangat penting bagi kita untuk ketika kita dihadapkan pada satu situasi, kita belajar, kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sebelum kita mulai, kita bersama-sama bersolawat dulu. Teman-teman bisa bersolawat di dalam hati sendiri. Saya menuntun dengan suara saya. Alhamdulillah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khussah bil fadilah, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi warda 'anis sahabah, Ya Rabbi warda 'anis salam, Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, Ya Rabbi warham walidina. Nah, tausiah pada sore hari ini saya beri tema pedoman memilih pemimpin yang meneladani 4 sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aroma tahun politik sudah merasuk di benak kita, warga negara Indonesia. Di Indonesia nih, teman-teman ada yang pernah pulang cuti belum nih bulan-bulan ini? Di Indonesia itu poster-poster dan banner caleg, calon anggota DPR, DPRD, dan capres, calon presiden, calon wakil presiden sudah bertebaran di mana-mana. Ada yang dipasang berupa baliho besar sekali di pinggir jalan atau ditempel di tiang listrik dan di pohon-pohon. Di media sosial, saya juga sudah mulai mencium aroma saling menghujat dan saling meledek di antar pendukung masing-masing partai politik maupun pendukung masing-masing capres dan cawapres. Nah, teman-teman sudah melihat postingan-postingan model kayak gitu nggak di Facebook? Belum Ustaz, nggak ngerti. Belum, alhamdulillah. Ya. Nah, buat teman-teman buat teman-teman di internet ini saya ingat begini ya, saya ingetin betul kalau nanti suatu saat nanti kesentuh sama hal kayak gitu, saya ingetin betul, hati-hati ya, hati-hati, jangan sampai proses politik
negeri kita ini menjadi sarana bagi iblis untuk berpesta pora. Ingat ya, berpesta pora kenapa? Karena berhasil menjadikan kita sebagai budak mereka, lalu kita dengan begitu gara-gara proses politik di dalam negeri kita mengumpulkan usaha sebanyak-banyaknya. Naudzubillah, jadi di negeri kita ini teman-teman bakalannya akan ada 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang mungkin nanti proses pemilihannya pada 2024 teman-teman di Hong Kong juga akan memilih gitu ya, akan ikut pemilu. Entah itu mau memilih, entah enggak, itu urusan pribadi masing-masing. Tapi kemungkinan nanti di antara kita ada yang menjadi pendukung dan pemilih calon presiden Anies Baswedan. Kemungkinan di antara kita akan ada yang memilih Ganjar Pranowo sebagai presiden. Mungkin juga di antara kita ada juga yang menjadi memilih Presiden Prabowo Subianto. Hari ini sebelum itu menguat dan mengeras, saya ingatkan ke teman-teman, siapapun pilihan kalian, siapapun pilihan kita, kalian semua, saya ini ya, kita semua adalah bersaudara. Ingat itu? Siapapun pilihan kita semua bersaudara. Semua adalah muslim dan muslimah. Kita semua adalah sama-sama bangsa dan rakyat Indonesia. Dan kita semua bukanlah musuh. Dan tidak semestinya kita saling bermusuh. Ya. Kalau ada yang mengajak kita untuk saling membenci dan memusuhi orang lain, padahal itu adalah sesama manusia, sesama rakyat Indonesia. Mau setuju kita silakan dipilih, silakan dipromosikan tanpa harus ikut ngejelek-jelekin, memfitnah, mencaci maki calon presiden yang lain. Gitu ya. Dan ketiga capres yang saat ini beredar namanya Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, mereka dengan segala kekurangan yang mereka miliki, mereka adalah kader-kader pemimpin bangsa di antara orang-orang terbaik yang beruntung, ya, yang terbaik banyak, tapi mereka lagi terbaik yang beruntung memiliki peluang dan kesempatan tampil menjadi calon pemimpin negeri kita. Lalu kalau sudah begini, siapa nih yang mesti dipilih? Siapa yang mesti kita pilih? Siapa dong yang perlu kita pilih? Ada nggak? Ustadz rekomendasikan. Baik capres maupun calon anggota DPRD. Nah, saya tegaskan soal pilihan itu semua terserah pribadi masing-masing. Saya nggak akan mau mengarahkan kepada satu atau dua kelompok. Tidak. Saya hanya ingin memberikan panduan, teman-teman. Yang kita calon pemimpin dan calon pemimpin. Macet Ustaz, sinyalnya kenapa ada? Sini juga mendung. Jadi mari kita jadikan untuk beliau termasuk dari calon pemimpin. Sebelum kita lanjutkan, yuk kita semua Ustaz, maaf Ustaz, suaranya macet Ustaz. Suaranya macet. Suaranya macet-macet. Iya. Waduh. Kumat lagi ini lagi enak-enak. Sinyalnya Ustaz. Sinyalnya mungkin. Sinyal.
Coba sekarang bagus nggak? Iya, Gus. Bagus. Oke, kita lanjut ya. Ya Rabbi, muslim. Gimana? Suaranya Ustadz itu kejauhan, Ustadz. Ya Rabbi waghfir li kulli mudnib. Ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Teman-teman, salawatannya dalam hati aja, ikutin saya ya. Ya Rabbi ya sami' du'ana. Ya Rabbi ballighna nazuru. Ya Rabbi nakshaf. Ya Rabbi takshana binuri. Ya Rabbi hifzanak wa amanak. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kepemimpinan beliau memiliki sifat dan karakter. Yang pertama, Rasulullah itu adalah siddiq, benar dan jujur. Jadi nanti kalau mau pilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPRD, carilah orang yang siddiq seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meneladaninya. Itu orang yang benar dan jujur, dan ini menjadi karakter dan sifat para nabi. Wadkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua karakter dan sifat Rasulullah yang patut kita teladani dalam mencari seorang pemimpin adalah ia amanah. Amanah ini dapat terpercaya, dapat diandalkan, tidak pernah khianat dengan tanggung jawab yang diembannya. Ya, cari nanti calon pemimpin, baik presiden, wakil presiden maupun anggota DPR, DPRD yang bisa diandalkan, dapat dipercaya, amanah. Yang ketiga, karakter dan sifat Rasulullah dalam memimpin adalah tabligh, menyampaikan kebenaran. Rasulullah SAW memiliki keberanian dan ketegasan menyampaikan wahyu kepada umat tanpa ada satu pun disembunyikannya. Kenapa? Karena berani ketika mengatakan ini benar, ketika ada sesuatu yang benar, walaupun orang banyak tidak menyukainya, Rasulullah dengan berani tegas menyampaikan bahwa inilah kebenaran, bahwa ini benar. Kalau ada yang salah, Rasulullah tidak sungkan tanpa rasa takut menyampaikan bahwa ini adalah salah. Itu tinggal kita cari nanti ya pemimpin yang berani melakukan itu. Dia berani menyampaikan kebenaran, tabligh seperti dicontohkan di teladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, ya Rasul balligh ma anzala ilaika min rabbik wa lam taf'al fama balaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdi al-qawmal kafirin. Hai Rasul, sampaikan balligh ma anzala ilaika min rabbik, sampaikanlah apa yang turunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan, ya, wa illam taf'al fama balaghta risalata. Jika engkau tidak lakukan, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Allah tidak menuju kepada orang-orang kafir. Keberanian dan ketegasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan wahyu juga dijelaskan dalam Al-Quran. Menyampaikan wahyu atau menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala tanpa takut, tanpa rasa khawatir. La khauf alaikum wa la yahzun. Itu kalau iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah berfirman, alladzina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Itu orang-orang yang mengasihi Allah dan Rasul.
yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu karena takut kepada mereka. Maka nambah keimanan mereka menjawab, Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menolong bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Tinggal kita cari nanti siapa calon pemimpin yang berani menyampaikan kebenaran. Kalau dia berani, dia tidak takut. Kalau ada benar, dikatakan benar tanpa kuat. Itu dia menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang keempat yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah fatonah, cerdas. Rasulullah memiliki karakter yang menunjukkan keahlian dalam strategi, berdiplomasi dan komunikasi secara istimewa sehingga mampu dipahami oleh semua umat. Salah satu kisah yang menampakkan kecerdasan Rasulullah adalah saat perang Badar pada hari Jumat tanggal 2 Ramadan tahun kedua Hijriah. Masih ingat peristiwa perang Badar? Nah, saat itu umat Islam yang dipimpin Rasulullah hanya berjumlah 313 orang dan sedang berpuasa. Lalu kaum kafir Quraisy jumlahnya mencapai 1.000 tentara dengan persenjataan lebih lengkap, zira, tombak, pedang, dan alat tempur lain. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, jikalau rombongan yang bersamaku yang 313 orang ini ditakdirkan untuk binasa, mati semua kami, maka tidak akan ada lagi seorang pun setelah aku yang akan menyembahmu, ya. Semua orang yang beriman akan meninggalkan agama Islam dan sejati. Ini kata Nabi Muhammad mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah berdoa, Nabi Muhammad merancang strategi peperangan. Beliau kemudian menjajarkan pasukan kaum muslim dalam formasi rapat. Dia juga memerintahkan agar sumur-sumur segera dikuasai untuk memutus pasokan air ke kaum kafir Quraisy. Selain itu, perang juga diawali dengan pertempuran jarak jauh. Saat pasukan kafir Quraisy bertolak untuk menyerang, umat Islam tidak segera menyambutnya dengan adu fisik secara langsung. Mereka terlebih dulu menembakkan anak-anak panah dari kejauhan. Ini semua strategi dari Rasulullah yang cerdas. Rasulullah memang sebagai manusia ummi, ya, sebagai ummi, tapi Rasulullah punya kecerdasan fotona. Kemudian barulah mereka menghunus pedang dan melakukan pertempuran. Akhirnya apa, teman-teman? Pertempuran yang jumlahnya tidak seimbang itu dimenangkan kaum muslim yang jumlahnya jauh lebih sedikit, yang cuma sepertiganya dari jumlah kaum musyrikin, dan menjadi kisah ikonik tentang strategi perang yang sangat hebat karena mampu mencapai sebuah kemenangan di tengah kesempitan atau kesulitan. Nah, jadi teman-teman, dalam memilih nanti calon presiden dan calon wakil presiden, dalam memilih calon anggota DPR dan DPRD, jangan sekali-kali kita memilih karena disogok. Oke? Ingat, wal murtashi finnar. Ya, orang yang menyuap, yang menyogok, dan yang disogok atau disuap sama-sama tempatnya di neraka. Alhamdulillah, cuma kita golongan mereka. Jadi janganlah kita memilih karena faktor kesobukan dan tidak menggunakan proses politik ini. Kalau ada uang, jangan sampai kita memilih gara-gara itu. Nanti kalau kita semua melakukan itu, ya, akhirnya nanti proses politik yang terjadi di negeri kita tidak berkah, maka tidak berkah proses politik ini bisa saja menjadi wasilah dari kehancuran negeri kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sebab setelah dapat posisi, kalau dia dapatnya berdasarkan hasil nyobok, hasil manipulasi, maka sangat mungkin mereka akan fokus uang modal politik mereka ketika menjabat. Akhirnya apa? Negeri kita diperolah spirit korupsi dan kita rakyat Indonesia, anak cucu kita nanti, naudzubillah. Negeri kita juga bisa hancur jika dipenuhi oleh para elit politik yang culas, yang senantiasa menghalalkan segala cara untuk merebut kekuasaan.
kita berdoa agar diberikan kekuatan dan kemauan untuk memilih pemimpin yang merupakan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita betul-betul mewujud di baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebelum kita akhiri, mari kita bersalawat bagi para badar ya. Mari saya dulu, nanti teman-teman ikutin ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waskinna jinanak, Ya Rabbi ajirna min azabik. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warzuqna syahada, Ya Rabbi haqqana bis-sa'ada. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waslih kulla muslih, Ya Rabbi wakfi kulla mu'zi. Ya Rabbi nakhtim bil musyaffa', Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Nah teman-teman, ya mudah-mudahan tausiah singkat tadi bisa memberikan panduan dan arahan buat teman-teman nanti ketika pemilu datang, kemudian mau memilih siapa calon presiden wakil presiden dan siapa yang akan dipilih menjadi anggota DPR maupun DPRD dari partai politik manapun. Silakan berpartisipasi, tapi yang jelas pilih sesuai dengan apa yang diteladani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya itu yang penting dijaga adalah selama proses politik yang mungkin akan dimulai hari ini sampai nanti pemilu dan bahkan setelah pemilu nanti, jangan pernah kita mau diadu domba. Saya tanya, kita ini manusia apa domba? Manusia. Saya wartawan. Wartawan ini manusia apa domba? Manusia. Teman PMI itu manusia apa domba? Manusia. Kita manusia bukan domba, maka kita tidak pantas kena diadu domba. Ingat ya, ijtanibu katsiran minadh dhann fa inna ba'da dhanni itsmun wa la tajassasu. Jangan cari-cari kesalahan orang lain. Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling bergibah. Ya, jangan saling bergibah. Ingat, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi. Adakah orang di antara kita yang doyan makan bangke saudaranya sendiri? Nggak ada. Silakan proses politik negeri kita berjalan dengan baik. Kita punya kecenderungan memilih siapa yang akan pilih sesuai dengan hati nurani masing-masing dan kemudian berpedoman pada mana yang bisa menjadi teladan Rasulullah sehingga nanti negeri kita menjadi berkah. Dan yang terpenting, jauhi lisan kita, pikiran kita, hati kita untuk menghujat, untuk memaki, untuk menjelek-jelekan, untuk bergibah dan sebagainya. Sehingga nanti proses politik berjalan aman, negeri kita menjadi negeri yang penuh berkah, makmur, sentosa, baldatun thayyibah, wa rabbun ghafur, dan kita pun selamat di dunia dan akhirat. Itu saya sampaikan teman-teman. Kalau ada salah saya mohon maaf, mohon dimaafkan, atau cara saya menyampaikan ada kurang berkenan, mohon dimaafkan juga, sehingga ngaji kita, silaturahim kita pada sore hari ini hanya menghadirkan kebaikan, keberkahan, dan kemudian menghadirkan manfaat serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masih kerja nih, saya lagi merantau ke Malang hari saat ini. Ustaz, ya, gimana? mohon untuk dipimpin doa sebentar, syukuran teman
mau pulang Indonesia, tapi temannya udah sampai Indonesia. Siapa namanya? Yes, selamat banget apa? Namanya siapa? Burasem. Ya, nanti Siapa? selamat balik ke sini. Rascem. Nur. Rascem, Ustaz. Saya SMS ya, Ustaz. Oh iya. Namanya sayur asap. Orang Cirebon ya. Teh rascem. Teh rascem Sunda, Ustaz. Teh rascem. Oke, apa ini teh celup apa teh sosro? Oh, teh rascem ya, mudah-mudahan teh rascem dia pula binti Fulan. Ini pulang kemudian nggak balik lagi ke Hong Kong. Balik lagi Cuti. Ustaz. Kayaknya orang tuanya lagi sakit, Ustaz. Ya, mudah-mudahan banyak kebaikan, keberkahan buat sahabat kita teh rascem selama berkumpul bersama keluarganya di kampung halaman. Al-hadiniyah wa kuluniyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrati ashabihi syai'ul lillahi lana wa lahul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita juga bacakan Fatihah untuk kesehatan kita semua, untuk kebaikan hidup semua orang yang kita sayangi di kampung halaman maupun di Hong Kong sana, agar kita semua hidup kita selalu beriring keberkahan kebaikan. Al-Fatihah. Kita juga bacakan Fatihah, doa kita agar negeri kita dijaga dari kehancuran, dan dijaga dari segala keburukan, dan dilindungi Ta'ala, sehingga proses politik ini yang sedang berlangsung sampai 2024 nanti menjadi wasilah agar negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, begitu dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dan ngaji bareng lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz. Syukron Ustaz. Lalu Terima kasih Ustaz. Ini saya keluar. Terima kasih Mbak-mbak semuanya, nggih. Mohon maaf lahir batin. Nggih, Assalamualaikum Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.